Memang cantik burung balam di Pulau Batam. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah belum makan malam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari hotel menuju Mutiara Function Hall, saya dibawa berpusing-pusing. Saya tanya, kita ini nak kemana? Ride to Jannah. Oh, jauh perjalanan ini. Syarat masuk ke dalam Jannah itu tidak cukup hanya setakat baik. Banyak orang baik, maka syarat utamanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu syarat yang paling utama. Sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum umrah, sebelum haji, sebelum jihad, yang pertama sekali dia mesti berani untuk mengatakan la ilaha. Tidak ada satupun yang disembah, tidak ada satupun yang dipertuhankan illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu keistimewaan daripada ajaran Islam. Ada Islam yang tidak datang dari hati. Ada. Ketika Nabi SAW berdakwah di suku-suku kabilah-kabilah, lalu mereka mengatakan kami ini Islam, turunlah ayat wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab berkata kami beriman. Kata Nabi membacakan ayat, qul, katakan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kamu belum beriman kerana hanya baru setakat di ujung lidah, di tepi bibir, belum lagi masuk ke dalam hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Zaman dulu begitu, zaman sekarang berubah. Dari mana datangnya cinta? Dari WA turun ke FB. Nah, jadi baru hanya setakat di bibir, belum lagi. Dia mesti sejalan antara bibir dengan hati. Mana yang lebih dulu, hati atau bibir? Maka sesungguhnya semua berawal daripada hati. Kalau sama yang di bibir dengan yang di hati, namanya sejati. Kalau lain di bibir, lain di hati, namanya munafik. Mulutnya berkata Allah, hatinya berkata Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Itu nama Tuhan-Tuhan orang musyrik dulu. Maka dalam Islam, hati dulu. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan itu ada segumpal, ada sekepal, ada seketul. Ujung rambut ke ujung kaki ikut rosak. Kata Nabi, ala wahyal qalb, dia adalah qalb. Kata orang Melayu, qalbun, qalbu. Sudah jadi bahasa Melayu. Mari kita jaga qalbu kita, tapi hati-hati juga, salah sebut salah makna. Qalbu hati, kalbu dog. Nah, jadi mesti kata qalbu. Yang mana yang betul nih Ustaz Abdul Samad? Qalbu tuh hati ke jantung? Nanti bila saya sebut hati, kata yang satu lagi jantung, maka saya pakai dua-duanya, jantung hati. Orang biasa kalau dah sayang dia katakan kaulah jantung hatiku, pelipur lara, pengobat jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Maka orang selalu mengaitkannya dengan hati. Kenapa dia disebut dengan jantung? Kerana bentuknya memang macam jantung pisang. Jadi bila kita tengok, kita belah, tengok jantung pisang, memang bentuk dia macam jantung pisang, sebesar genggaman kita. Jadi kalau saya, tangan saya yang tak terlampau besar, sebesar inilah jantung saya. Jadi tuan kalau besar badan dia, besar jantung genggam dia, sebesar itu pula lah di dalam. Yang berdegup, berdetak, selama hayat di kandung badan, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berembus, selama darah masih mengalir, berdegup dia.
Biasa jantung ini bisa boleh lebih cepat daripada biasa. Sebab apa? Sebab jatuh cinta, jatuh hati. Maka disebut jantung, hati. Kenapa? Karena hati berdebar di dalam. Maka hidup kita ini semuanya, mata boleh menengok, tangan boleh bergerak, lidah boleh bercakap, telinga boleh mendengar. Itu kerana jantung masih berdetak, masih berembus. Kalau sudah jantung berhenti, maka berhentilah darah, berhentilah semuanya. Itulah maka kata Nabi, semuanya pada jantung. Kalau jantung baik, yang lain ikut baik. Kalau jantung tak baik, maka yang lain ikut menjadi tak baik. Maka kita jaga. Dari mana Islam yang sejati? Islam yang sejati datang daripada hati. Ada kelompok di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, nama pemimpinnya, pengetuanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Di depan Nabi kata dia, ya Tuhan saya Allah. Tapi di belakang Nabi, idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa dengan orang beriman, amanna, kami beriman, kami sama dengan kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau dia sedang berjumpa dengan setan-setan mereka, makna setan-setan mereka, pemimpin mereka Abu Jahal, Abu Lahab, bila jumpa dengan pemimpin mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami bersama kamu juga. Innama nahnu mustahzi'un, kami berkawan dengan orang beriman itu untuk olok-olok saja, untuk ejek-ejek saja, bukan dari hati, dari mulut. Sekarang kita tak sama macam Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah memang dari hati, sebab dia awalnya tak Islam, jumpa dengan Nabi masuk Islam. Kita, ayah kita Islam. Nama saya Abdul Somad. Nama ayah saya Bakhtiar. Nama atuk saya Yahya. Nama onyang saya Matsah. Saya tak tahu datuk yang keberapa yang mu'allab yang masuk Islam. Karena kami orang Melayu dari datuk-datuk dulu Islam. Jadi awal-awalnya kita ini memang Islam kita tidak dari hati, tapi dari mulut saja. Beza dengan kawan-kawan saya, sahabat saya yang mu'allab. Mereka memang mencari, membaca, selepas itu dari hati paling dalam dia bersyahadat. Jadi memang awal-awalnya kita mungkin dari mulut saja dulu, lalu ke hati. Beza dengan mereka. Kalau mereka hatinya dulu, selepas hatinya baru mulutnya. Jadi bagi kita di negeri Melayu, lahir di tengah komuniti masyarakat Muslim, maka awal-awalnya memang mulut saja dulu, baru lama-lama masuk dia ke dalam hati melalui proses yang panjang. Sama macam orang minum kopi, awal-awal terasa pahit, lama-lama agak suka, lama-lama terasa sedap, lama-lama bini lupa, kopi tak boleh lupa. Begitulah kehidupan ini, ada prosesnya. Begitu juga dengan Islam ini. Awal-awalnya mungkin mulut saja, ikut-ikut saja. Selepas itu belajar Islam. Lama-lama barulah dia datang dari hati yang paling dalam. Sejak mula kecil lagi belajar. Mendengar azan di Mesir, kita hitung kira satu hari subuh azan 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Iqamat sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Qabliyah subuh sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Sembahyang subuh sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Duha sekali, zuhur azan iqamat qabliyah zuhur ba'diyah. Asar azan iqamat qabliyah asar. Maghrib azan iqamah qabliyah maghrib ba'diyah. Isya azan iqamah qabliyah isya ba'diyah. Tahajud asyhadu an la ilaha illallah. Lama-lama dia pun masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, terbawa ke dalam mimpi, terbawa ke dalam pikiran, maka sedang mengigau pun
Itu yang kita cakapkan. Maka ada orang yang masuk ke hospital dalam keadaan tak sadarkan diri, maka yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Tadi istri saya kirim WhatsApp, kata dia tadi malam Ustaz mengigau. Saya takut betul apa yang saya cakapkan, sebab kita tak sadar. Yang cakapkan katanya Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah, saya tak ada cakap yang lain, tak ada. Apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita dengarkan, apa yang selalu kita cakapkan, itulah yang akan datang ketika kita sedang tidur, ketika kita sedang sakaratul maut. Mudah-mudahan kalau sehari semalam, pagi, petang, siang, pagi, hingga akhirnya kita semua akhir husnul khatimah insyaallah. Maka kalimah yang keluar dari mulut kita bila kita mati nanti la ilaha illallah. Tak susah istri mentalkinkan suami, tak susah suami mentalkinkan istri. Sekejap saja dia ajar la ilaha illallah, sebab dah itu dalam fikirannya, dalam hatinya la ilaha illallah. Tapi kalau yang dalam pikiran tidak la ilaha illallah, susah. La ilaha illallah, mana surat tanah. Boleh kita tersenyum hari ini, tapi ini true story. Terjadi pada setengah masyarakat yang pikirannya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, macam mana supaya dia datang dari hati? Yang pertama sekali, kita perlu membiasakan diri. Dibiasakan hidup bersih supaya bersih. Budak-budak kecil kita katakan, kotor jangan pegang ini, cepat mandi bersih, untuk membiasakan diri. Kita pun begitu juga, kita biasakan dari mula pagi masuk ke masjid, tahiyat al masjid, qabliyah, ba'diyah, selepas sembahyang, afdalul zikri la ilaha illallah. Maka kalau kita dah terbiasa, maka bila kita menengok sesuatu, ingat cepat kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Maka cepat kita membalikkannya kepada Allah. Oh, kereta awak ni elok lah, itu datang dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini anak awak, ya, comel, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Cepat membalikkannya kepada Allah. Kalau kita balikkan kepada diri kita, nanti kita menjadi takbur, sombong. Itulah pintu setan masuk. Ain namanya. Ain, penyakit yang datang daripada mata. Dari mata muncul hasad. Di situ setan masuk ke dalam. Maka semuanya berawal dari nama Allah. Semua perbuatan kita diawali dari Allah. Saya tadi nak melangkah kemari menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Masa duduk di atas motosikal tadi, apa yang saya cakapkan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang sudah menundukkan kereta yang besar ini. Jangan sampai dia membawa saya yang membawa dia, sebab dia lebih besar, lebih berat daripada saya. Asal muasal doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza itu doa naik kuda. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang sudah menundukkan kuda ini. Sebab kuda ini binatang yang liar, dia boleh melompat, dia boleh melawan. Rupanya sekarang kita tak naik kuda, kuda besi. Dia boleh juga melawan kalau kita silap salah sikit. Ada tak rasa cemas Ustaz naik motorcycle dari hotel tadi? Ada rasa cemas sikit. Ya Allah, jangan terjadi apa-apa. Sakitnya tak seberapa, malunya. Sebab kameramen sudah ini streaming ini, live ini. Esok na'udzubillah keluar berita Ustaz Somad naik motorcycle jatuh. Na'udzubillah. Jadi semua serah pada Allah. Selepas itu la haula wala quwata illa billah. Jadi semasa Ustaz naik motorcycle tadi, apalah yang Ustaz cakapkan selama di atas?
Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, yang suci itu Allah, bukan saya. Kamu nih orangnya yang mulia, profesor, ustaz, doktor, Haji Abdul Somad, CMA, PhD, tinggal satu yang belum, almarhum. Alhamdulillah, yang layak dipuji-puji itu Allah, bukan saya. Oh, Ustaz Abdul Somad, Ustaz yang besar. Allahu Akbar, yang besar itu Allah, bukan kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tiada daya, tiada upaya. Bangkit subuh tadi, bertolak dari Riau, Pulau Sumatera, pergi ke Jakarta. Dari Jakarta ke Bandar Seri Begawan. Malam ni kita jumpa. Bukan kuasa kita, la haula wala quwata illa billah. Tapi cakap la haula wala quwata itu kita cakapkan selepas semuanya sukses. Program kita dah berjalan, dipuji orang, baru kita katakan ini semua datang dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Oh, bisnis awak ni luar biasa, rumah besar, kereta besar, motosikal, la haula wala quwata illa billah. Selepas kita buat, bukan sebelum berbuat. Ni banyak orang sekarang dia malas, dia tak jaga pagi, dia pun tak sembahyang subuh, dia pun tak bekerja. Bila ditanya orang, kenapa awak tak kerja? La haula wala quwata illa billah. Itu tak betul. Ajaran Islam itu selepas kita berbuat, selepas action, maka semuanya kita balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berangkat daripada hati. Selepas kita biasakan setiap hari mendengar, yang didengar yang baik-baik. Kalaupun lagu-lagu MP3, video MP4, Instagram, YouTube yang kira-kira mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Grup-grup WhatsApp, apa yang dia kirim, apa yang dia share, apa yang dia bagi. Kalau boleh mengingatkan kita pada Allah, kita teruskan. Tapi kalau hanya melalaikan kita, membuatkan kita lupa, maka ingat, kita mati bersendirian. Memang tadi semasa naik motorcycle ramai memang, tapi kalau mati sendiri. Yang mengantar ke kubur ramai, tapi menghadap Allah. Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap aku, kata Allah, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu aku ciptakan kamu sendirian, kamu pun juga akan mati menghadap Allah sendirian. Istri yang katanya aku tak boleh hidup tanpa engkau, sebelum malaikat maut datang. Selepas datang boleh juga. Artinya apa? Kebersamaan kita ini sebelum kematian datang. Selepas itu semuanya tinggal. Maka kita sadarkan dalam hati kita bahwa setelah kita membiasakan diri, maka kita ikuti amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku ini orang yang paling awal jaga tidur. Siapa yang paling awal jaga tidurnya, dia yang paling mulia. Maka ada orang yang jaga pukul 2, ada pukul 3, ada pukul 4. Sekarang waktu subuh di Bandar Seri Begawan pukul berapa? Pukul 5. Pukul 4. Nampaknya lama dah tak sembahyang subuh. Okeylah, pukul 4. Sejam sebelum azan subuh, kalau boleh 1 jam sebelum azan subuh kita dah jaga. Selepas itu kita bersih. Selepas itu innal malaikata tata'adza, malaikat itu merasa tersakiti dengan bau-bau. Itu maka Nabi suka tapayyub, pakai minyak wangi, pakai parfum yang wangi-wangi. Nabi suka, malaikat pun suka. Minyak gaharu, minyak gaharu yang mahal. Saya pernah dikasih orang minyak gaharu, 1 botol kecil itu kata dia 1.000 ringgit. 1.000 ringgit Brunei. Sampai sekarang tak saya pakai. Sebab saya kemana-mana bila saya bawa, bila saya pakai pasti jamaah lain minta. Nanti bila saya pakai yang lain minta, saya menangis.
Saya letak di kamar. Jadi bila nampak saya bawa minyak wangi, itu yang murah-murah aja. Minyak gaharu yang ada dalam hutan, sampai dalam hutan ada pokok kayu. Pokok kayu ini dipotong, dikapak, di dalam tu ada hitam. Itulah kemudian dikeluarkan minyaknya setetes demi setetes menjadi satu botol kecil, mahal, wangi. Pokok kayu ada yang wangi. Ada pula jamaah Malaysia membagi saya minyak. Kata dia, ini Ustaz dari Kijang. Ini dari Kijang Pak Ustaz, saya cium. Ada orang Arab bagi saya minyak, katanya dari ambar. Ambar itu dari perut ikan paus. Jadi rupanya ada yang dari pokok kayu. Di Taif ada yang dari ma'ul ward. Ma artinya air, war bunga mawar. Ma'ul ward dah jadi bahasa Melayu, mawar, bunga mawar, ros. Jadi ada pokok kayu yang wangi sampai ke ujung kaki, tak ada yang wangi. Cubalah tak mandi agak 2 hari, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Haiwan ada yang wangi, tanaman pokok kayu wangi, diciptakan Allah untuk kita semuanya. Jadi kita ikuti sunnah-sunnah Nabi, jaga malam, guna wangi-wangi. Selepas itu kita menghadap Allah, sembahyang solat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Selepas 2 rakaat, rupanya masih lama lagi azan subuh, solat sunat taubat, sebab kita banyak dosa. Selepas itu solat sunat tahajud. Selepas itu solat sunat hajat. Apa hajat-hajat? Untuk hajat istri, hajat suami, hajat anak, hajat negeri. Selepas itu sembahyang solat sunat witir, tutup. Selepas itu duduk berzikir menunggu azan. Zikirnya 3. Yang pertama istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selepas itu selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selepas itu tahlil, afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang berzikir dia suka bersuara, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ada yang dia ingin hening, sunyi, sepi, senyap. Yang berzikir sepi, sunyi, senyap ada dalilnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah dirimu dalam hatimu, pelan-pelan, hanya engkau dengan Allah saja yang tahu. Yang berzikir kuat-kuat pun ada dalilnya. Mana dalilnya? Ketika azan dikumandangkan kuat, setan lari, wa alaiha duratun. Duratun, maaf cakap, setan lari terkentut-kentut. Itu maka azan kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dalil azan. Maka kalau kita membacakan ayat-ayat ruqyah menghalau hantu setan, yang dipakai itu yang kuat, bukan yang pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan itu yang dipakai kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tak, sebab supaya masuk ke telinganya, masuk ke otaknya, masuk ke tangkai jantungnya, masuk ke hatinya, keluar, masuk ke tulang sumsumnya, keluar semua hantu setan yang mengganggu dia. Lalu kemudian selepas itu pagi, kalau puan memasak atau beli makanan, jaga semua keluarga. Selepas itu keluar dari rumah ke office tempat bekerja, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Sampai di office tempat bekerja, di depan komputer, laptop bekerja. Selepas itu rehat sejenak, berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebab kalau kita layan cakap orang yang tak tentu, menceritakan laki, orang bini, orang cucu, orang menantu, orang tak lepas-lepas, tak habis-habis. Zaman dulu, orang kalau ingin ghibah, menceritakan aib orang lain, dia mesti datang ke rumah orang. Rumah jiran kiri, kanan, muka, belakang. Zaman sekarang tak perlu. Kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu bilik pun sibuk menceritakan orang. Di mana? Grup WhatsApp. Mulut terkunci, tangan berbicara.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut terkunci, tangan berbicara. Jadi memang godaan untuk berbuat dosa di zaman kita sekarang ini lebih hebat daripada zaman dulu. Tapi kalau ada orang yang sekarang berkata, kenapalah saya ini hidup zaman sekarang, Ustaz Abdul Somad? Kalaulah saya hidup zaman dulu, mungkin saya jadi sahabat Nabi. Kenapa saya hidup zaman sekarang, Ustaz Abdul Somad? Menurut ilmu Allah, memang awak sesuainya hidup sekarang. Kalau hidup zaman Nabi, boleh jadi bukan jadi sahabat Nabi, jadi sahabat Abu Lahab. Nah, jadi kita terima sajalah takdir Allah hidup zaman sekarang ni. Jangan berkecil hati, jangan bersusah hati. Saya tidak pernah mengutuk takdir, menyalahkan nasib. Saya hidup lahir tahun 1977, sekarang 2024 sampai ke Brunei Darussalam. Bila saya sebut 177, banyak yang tak percaya. Saya tengok Ustaz Somad ni umurnya macam 27. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Nah, jadi kalau kita rasa kita muda, ya kita muda. Kalau kita rasa tua, kita tua. Nah, jadi kita selalu merasa bahwa umur kita masih ada lagi dikirimkan Allah. Kalau kau bagi aku esok pagi hidup, ya Allah, berarti esok pagi aku masih boleh beramal soleh. Kalau kau matikan aku malam ini, ya Allah, berarti memang esok pagi kita tak ada dosa lagi. Orang beriman tak pernah berkecil hati, tak pernah takut, tak pernah khawatir. Saya bagi tahu ke istri, ke anak-anak saya pergi ke Sabah, ke Sarawak, ke Brunei Darussalam, ke Semenanjung, ke Aceh, ke Kalimantan, ke Sulawesi, setahun 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Sementara seandainya ajal sampai, maka jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Jangan takut cerita mati. Suami jangan takut cerita mati pada isteri, isteri jangan takut cerita mati pada suami. Sebab kita semua akan mati. Bila kita tak pernah cerita mati, tiba-tiba kita mati, mereka shock, mereka terkejut. Nah, tapi bila kita tiap hari cerita mati, mereka pun heran. Ini ayahnya tiap hari cerita mati, tapi tak mati-mati. Jadi almarhumah mak saya selalu sampai tiap hari cerita mati. Nanti bila aku mati, aku tak ada anak perempuan, aku ingin supaya tak sakit-sakit, aku ingin supaya lepas mandi bersih mati sebab kamu. Jadi kita semua pun merasa siap, tidak terkejut. Kenapa? Karena memang hidup ini pasangannya adalah mati. Muda itu pasangannya adalah tua. Sehat itu pasangannya adalah sakit. Berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jadi boleh. Siapa yang nak tulis di baju t-shirt boleh. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Tapi baju yang bertulis macam ni jangan bawa sembahyang Jumat. Nanti orang belakang baca. Betul juga. Jadi puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas kita biasakan mendengar zikir-zikir ini, hidupkan diri kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari sampai malam. Jangan tidur terlampau malam sebab susah bangun untuk tahajud malam. Jadi usahakan cepat tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, boleh tertidur. Kadang tak dibaca pun tertidur. Ada orang susah nak tidur, kena penyakit insomnia. Saya ni Ustaz Somad, susahlah tidur. Bila awak tertidur, sembahyang Jumat waktu khatib naik ke atas. Bila khatib dah naik, menguap tu. Orang yang tertidur itu ada dua sebab. Yang pertama digoda syaitan, yang kedua kurang gizi. Maka kita mesti makan yang sehat-sehat, yang tidak ada banyak mengandung penyakit. Dari mana makanan penyakit itu datang? Al-ma'idatu baitu kulli da. Perut adalah rumah segala penyakit. Semua penyakit itu datang daripada perut. Itu maka kata Nabi, kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Kenapa kita disuruh makan buah dulu? Sebab bila kita dah makan buah, perut kita kenyang, sikit kita makan nasi. Kenapa kita disuruh mengunyah?
Sebab orang yang mengunyah banyak itu dia cepat kenyang. Nah, orang kalau mengunyah banyak, tapi kalau kunyahnya sedikit, kanan kiri gol, dia lambat kenyang. Kalau lambat kenyang, banyak yang dimakan. Nanti mungkin orang bercakap, ini Ustaz Somad ini kurus ini karena kurang makan. Bukan, saya kurus ini bukan kurang makan, memang sudah takdir saya begitu. Saya makan sebanyak apapun tak bertambah-tambah. Jadi pernah ada doktor di Batam, kata dia, Ustaz Somad, saya tengok Ustaz ni kurus betul, kalau boleh Ustaz agak gemuk sikit supaya orang segan. Rupanya kalau kita kurus orang tak segan. Kata dia, cuba Ustaz kalau gemuk sikit orang segan. Macam mana caranya doktor? Ustaz minum susu sehari 3 kali. Pagi 1 gelas, siang 1 cawan, malam. Saya cuba 1 bulan minum. Selepas tu saya timbang, tak bertambah-tambah. Macam mana ni doktor? Kata doktor, berarti Ustaz memang sudah takdir Allah, terima sajalah takdir. Saya cuma ingin nak katakan, yang kurus tak apa-apa, yang gemuk pun tak apa-apa, yang penting sihat. Jangan pikirkan cakap orang. Hidup ini sebenarnya tak susah, hidup ini tak payah. Yang payah itu memikirkan komen manusia. Sebab memikirkan manusia ini, dulu bila kita duduk di rumah hari Ahad cuti, kita di rumah, kepala kita tak pening sebab kita tak jumpa orang yang komen kita. Sekarang bila kita cuti hari Ahad duduk di rumah, makin pening kepala. Kenapa? Semua orang komen, FB komen, Instagram komen, TikTok komen. Maka saya tak ada baca komen. Jadi kalau ada puan yang komen di Instagram Ustaz Abdul Somad, itu iya ke Ustaz tak ada baca? Ada juga saya baca sikit-sikit. Tapi saya tak ingat. Saya baca sikit, lepas tu saya lupa. Dan saya tak tahu itu semuanya ada admin yang uruskan, yang posting semua, mereka yang buat. Saya bagi tahu, jangan bagi tahu saya password, sebab bila saya tahu nanti saya balas haters itu semua. Halakam ruhun lam ya'rif qadrahu. Celakalah orang yang tak tahu siapa dirinya. Bila kita tahu diri kita orang yang pemarah, kita cepat naik darah, kita nak mengamuk, telah lepas tu kita main. Sementara orang yang memaki-maki kita, yang komen kita, kita pun tak kenal. Bila kita cek follower dia 0, rupanya dia pakai fake account. Jadi kita boleh gila lama-lama dengan sosial media.